sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan salah satu teman kalian memimpin berdoa. Yang bisa Pak sama-sama. Ya, silakan pimpin berdoa. Ya. Belum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut nama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, saya lihat di sini yang tidak masuk Muhammad Faisal, sakit ya? Iya, Pak. Sakit? Iya, Pak. Sama adik aku. Kemudian Nurmanir sama siapa nih? Yasmin kenapa? Nggak ada keterangan. Gak ada keterangan? Iya. Gak ada sama sekali. Berarti apa nih? Oke. Baik, untuk mulai pembelajaran kita hari ini, karena kemarin sudah pernah Bapak sampaikan terkait dengan pembelajaran apa? Induksi matematika. Ya. Induksi matematika. Oke. Kemarin kalian sudah membahas tentang apa kemarinnya? Ada yang sudah bertugas menjadi tugas kelompok masing-masing ya kemarin. Nah sekarang yang perlu kalian ketahui, induksi matematika seperti yang kalian lihat di depan ya, perhatikan di depan tuh. Jadi dalam pemahaman induksi matematika, main mapnya atau peta konsepnya itu adalah pertama kita mulai dari pernyataan yang matematis. Kemudian di situ nanti ada dua pernyataan, yang pertama bilangan aslinya dan yang kedua non bilangan asli. Nah, kemarin kita sudah mulai masuk di cara pembuktian dan hari ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang bagaimana siswa dapat membuktikan matematika dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Ya, itu yang akan kalian lakukan hari ini. Namun sebelum itu kalian lihat di depan, gambar apa ini? Gambar domino disusun-susun. Ya kan? Domino disusun ya? Pernah main itu? Pernah. Ya apa ini? Ya, misal nih, saya punya kartu nih, ini kartu saya nih. Kemudian saya susun. Saya susun begini. Biar dia berdiri kan? Kemudian kalau kayak begini waktu kecil? Nah ya. Senang sekali kalau kayak begini kan? Belum apa kerja. Yang contoh ini sedikit saja dulu. Kalian bisa pahami. Apa sih sebenarnya konsep induksi matematika? Ini kalau kenangin depan. Yang ini 5 contohnya ya. Oke, perhatikan cara mendemonstrasikannya. Kalau saya tolak yang di depan, kartu di depan ini, kira-kira efeknya sampai kemana? Hah? Jatuh semua ya? Ada yang mau menjatuhkan? Nah, silakan jatuhkan. Kalau tidak jatuh berarti salah. Seperti itu. Nah, kira-kira ini anggaplah kartu pertama. Kalau kartu pertama itu tadi, kartu pertama, mungkin tak bisa ada kartu kedua ini kalau kita jatuhkan dia tidak jatuh juga. Mungkin nggak? Mungkin nggak. Misalnya tadi kan begini, kalau saya jatuhkan, kemudian di kartu kedua juga ini dia tidak jatuh. Ada kemungkinan nggak? Kalau susunannya begini, tidak ada. Berarti artinya apa? Jika kartu pertama itu kalau saya tolak begini, maka kartu kedua, terus kartu ketiga sampai seterusnya, sampai banyaknya kartu yang tidak terhingga, sampai n kartu, maka semua akan ikut terjatuh. Nah, konsep induksi matematika itu akan dijelaskan seperti ini. Silahkan kalian lihat. Jadi ini. Jadi induksi matematika itu merupakan teknik pembuktian di mana yang baku dalam matematika. Melalui induksi matematika kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit. Jadi pembuktiannya yang tadinya rumit itu ternyata dengan menggunakan induksi bisa kita lakukan. Terus mana lagi dia ini
jumlah angka terbatas dapat mudah. Prinsip induksi matematika itu memiliki efek domino tadi. Apa maksudnya efek domino? Ada yang bisa jelaskan tadi? Jatuh saja semua. Ya, jatuh satu, jatuh semua. Berarti kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada yang kena satu senggol, maka kena senggol semua. Gitu maksudnya, paham kalau maksudnya kena senggol? Jadi kalau misalnya yang karena keluarga besar IPS 3 misalnya kalian sakit, maka semua yang di kelas IPS 3 ini harus merasakan sakit. Kalau tidak sakit, tahu apa maksudnya? Tahu. Ada rasa sepenanggungan, Gratis. prihatin betul. Nah ini kan keyakinan kelas yang nanti kita sepakat. Jadi jangan dulu ya. Paham maksudnya? Induksi matematika ini yang dituntut adalah bagaimana efek domino itu bisa terbukti. Dari yang hitungannya rumit, ternyata dengan menggunakan induksi bisa kita lakukan. Coba kita lihat, besar ya. Bisa sedikit. Sudah? Nah, sip. Dengan induksi matematika kita dapat melakukan pembuktian kebenaran suatu pernyataan matematika yang berhubungan dengan bilangan asli, tetapi bukan untuk menemukan suatu formula atau rumus, bukan. Begitu. Nah, modul yang kita lakukan nanti akan kalian dapat nanti juga akan membahas tentang induksi matematika. Oke, ini. Sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran kita ya. Nah, di dalam prinsip induksi matematika yang perlu anak-anak ketahui, yang perlu kalian ketahui bahwa ya, jadi prinsip induksi matematika yang harus kalian ketahui, misalkan PN, jadi misalkan prinsip ini matematika, dimisalkan P dalam kurung N itu apa tadi? N adalah bilangan asli. Tadi kan ada dua tuh pembuktiannya. N bilangan asli dan N non bilangan asli. Misalkan Pn adalah sifat yang didefinisikan untuk suatu bilangan asli N, dan misalkan pula A merupakan suatu bilangan asli tertentu. Andaikan dua pernyataan berikut bernilai benar, maka PA itu bernilai benar. Itu yang pertama. Jadi ini misalkan yang pertama PA, itu tadi apa? Merupakan suatu bilangan asli tertentu. Jadi PA itu bernilai benar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk sembarang bilangan asli diambil K. K itu adalah bilangan apakah? Bilangan yang kita ambil di sini nilai bilangannya lebih daripada nilai dari A atau sama dengan A. Jadi P untuk sembarang bilangan asli K lebih dari atau sama dengan A, berarti kalau lebih dari atau sama dengan A, jika bilangan aslinya adalah 1, berarti K-nya juga ambil 1. Itu maksudnya, lebih dari atau sama dengan 1. Ya. Maka bernilai benar, berarti maka P dalam kurung K plus 1 juga bernilai benar. Kita tulis di sini untuk sebarang nilai, mana nilai? Ini apa dia? Asli K lebih dari atau sama dengan A jika P dalam kurung K, jadi diganti tadi ya, kan K lebih dari atau sama dengan A, jadi A nya kita ganti dengan PK. K itu adalah nilai sembarang ya, nilai sembarang di bilangan asli tertentu. Maka PK ini bernilai benar. Maka P dalam kurung berapa? Ya, K ditambah 1 bernilai juga benar, bernilai benar. Oke, ini prinsip pembuktian yang akan kita gunakan seperti ini. Ya, oke, jelas sampai di sini. Nah, sekarang kalian sudah duduk berkelompok. Nah, sekarang saya minta kalian untuk memajang galerigo kalian yang sudah kita buat kemarin. Silakan dipajang di kelompok-kelompok kalian masing-masing. Saya kasih waktu 2 menit untuk memanjangnya. Silakan, 2 menit. Ya, kalau ada selotip pakai selotip, silakan. Seperti itu.
terikat ya. Kalau sudah terbanyak, sudah? Oke, kalau sudah, kita selanjutnya. Sudah? Oke, sudah ya? Oke, tugas kalian adalah karena metode pembelajaran kita adalah Galileo, maka saya minta kalian untuk melakukan kunjungan dari waktu yang sudah kita tentukan sepakati. Kemarin sudah pernah kita bagi kelompok. Nah, kelompok itu, ayo, kelompok itu dengan ini. Inilah kalau saya lagi ngomong juga. Oke, kelompok yang sudah kita bagi kemarin itu sudah saya petakan berdasarkan hasil pemetaan sebelumnya waktu di kelas sebelah. Kelas berapa? 10. Nah, ada yang misalnya kayak si Jakani itu kan kemampuannya tidak bisa dipaksakan, misalnya dia hanya bisa cara belajarnya itu dia melihat dengan melihat di depan. Nah, dia dipetakan berdasarkan itu. Kemudian saya Pulau misalnya, dia mau apa yang saya ucapkan itu yang menjadi cepat masuk ke dalam otaknya. Itu sudah saya petakan waktu di kelas 10 kemarin. Ya, jadi seperti itu. Jadi kelompok ini bukan ujuk-ujuk saya bentuk tiba-tiba, tapi berdasarkan pemetaan di kelas 10 dan nilai rapor kalian. Oke, jadi seperti itu. Next, oke. Sekarang kita kembali ke yang depan dulu. Perhatikan sebelum kita berkunjung. Perhatikan di depan. Ini kan tadi sudah kita praktekkan nih. Efek domino. Jadi kita gunakan dua asumsi. Yang pertama, kartu domino pertama itu dijatuhkan. Tuh, ya. Yang kedua, jika suatu kartu domino dijatuhkan, maka kartu domino berikutnya juga akan jatuh. Tadi kan efek domino namanya. Itu disebut dengan efek domino. Nah, bagaimana jika dua asumsi itu tersebut benar, maka seluruh kartu domino juga akan jatuh. Berarti kesimpulannya terbukti, gitu kan? Untuk melihat hubungan hal tersebut dengan prinsip induksi matematika, kita misalkan Vn adalah kalimat domino ke N akan jatuh. Itu kalimatnya. Domino ke N akan jatuh. Ini dapat dinyatakan bahwa jika P1 benar, yang ini P1. Ini kartu di depan tadi Bapak punya. Jika P1 benar, ini domino pertama jatuh, P1 kan tadi. Oke, kita asumsikan dulu ya. Jika domino kartu pertama ini jatuh, maka untuk sembarang K lebih dari atau sama dengan 1, berarti ini lebih dari atau sama dengan 1. Bisa kartu ke-1, bisa kartu kedua, bisa kartu ketiga, dan seterusnya sampai K plus 1. Banyaknya kartu itu, dominonya. K plus 1. Kenapa Pak tiba-tiba ditambah 1, bukan ditambah 2? Kalau ditambah 2 bagaimana? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau ditambah 2. Ini kan tadi sudah nih. Saya berangkat ulang kali. Ini K plus 1 nih ya, ini K plus 1. Saya akan berangkatkan K plus 1. Kalau K plus 2, posisinya
solusinya akan seperti ini. Kita akan buat. Jika berdua. Oke. Apa bedanya dengan yang sebelah kanan saya dengan sebelah kiri saya? Ya, kalau ini saya sentuh K, ini misalnya kartu pertama, domino pertama, saya akan sentuh dia jatuh, maka pembuktiannya K plus 1 itu artinya apa? Kartu plus 1, kartu kedua kan bersama satu dia semuanya. Berarti banyaknya dan seterusnya K plus 1 itu tadi. Jadi dia akan jatuh semua. Tapi kalau ini bagaimana? Dia bukan K plus 1, makanya kita kenapa K plus 1. Makanya tidak akan jatuh juga yang kartu keduanya tadi. Paham ya maksudnya ya? Itu ada penjelasannya sudah jelas K plus 1. Nah ini, maka bernilai benar. Jika PK bernilai benar, domino ke K jatuh sampai di sini jatuh, maka PK tambah 1 juga bernilai benar. Artinya apa? Domino ke K tambah 1 juga jatuh. Menurut prinsip induksi matematika, maka PN yaitu domino PN jatuh juga bernilai benar untuk sembarang semua bilangan N lebih dari sama dengan 1. Artinya apa? N itu banyaknya kartu domino kita. Berapapun. Ya, itu tetap jatuh. Ya, ini tadi. Sekarang kita masuk ke metode pembuktiannya. Nah, metode pembuktian induksi matematika ada 2 langkah. Apa dia? Yang pertama, lihat nih metodenya. Ini prinsip sudah. Yang kedua, metode. Metode pembuktiannya. Langkah yang pertama apa? Basic set. Ambil yang pertama. Nah, siapa tugas semua ini? Langkah pembuktian ini ya, kelompok ini ya. Prinsipnya ini. Ini prinsipnya. Kalau ini apa? Ya, ini. Kalau di sini apa? Pembuktian. Oke, kalau metode mana metode? Di mana? Di sini kan? Oke, kalau ini apa? Hah? Pembuktian juga ini? Apa? Pembuktian. Oke. Nah, jadi gini, ada 2 langkah dasar yang harus kalian pahami, ya. Langkah yang pertama adalah basic set. Jadi gunakan cara menghitungnya basic set. Akan ditunjukkan bahwa PH itu bernilai benar. Maka langkah induksinya adalah langkah keduanya akan ditunjukkan bahwa untuk sembarang bilangan asli K lebih dari atau sama dengan A adalah bilangan asli tertentu. Jika PK bernilai benar, maka PK juga bernilai benar. Di sini N-nya bisa N sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3 dan seterusnya. Artinya N sembarang bilangan asli yang lebih dari atau sama dengan 1. Oke, sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Oke, lihat contoh soalnya. Jadi, buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama itu sama dengan N pangkat 2. Artinya apa? Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah ya. Jadi untuk menjumlahkan ini nah, itu sama dengan N pangkat 2. Oke, perhatikan. Ya kan kita akan membuktikannya. Yang pertama, kamu buat. Kita ketahui bahwa pola bilangan ganjil positif itu rumusnya ini. 2N dikurang 1 itu untuk pola bilangan ganjil positif. Bilangan ganjil positif itu mana? Coba sebutkan bilangan ganjil positif mana? Nah, sebutin. Dari berapa dulu maksudnya? 1, 3, 5, 7, 2, 9, ya dan seterusnya. Itu namanya pola bilangan ganjil yang positif. Inilah dia sudah ada di depan. Ya, kalau negatif berarti ada tanda negatif. Ya, oke. Jadi kita ketahui bahwa pola bilangan ganjil positif itu rumusnya 2N dikurang 1. Untuk N bilangan asli, maka akan ditunjukkan bahwa ini itu sama dengan N kuadrat nanti pembuktiannya. Maka misalkan PN adalah persamaan ini, PN ditulis lagi PN sini.
PN persamaan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah dan seterusnya. Maka ditambah ini 2N dikurang 1 sama dengan N kuadrat. Maka oke, kita lihat. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan PN, kita harus menyelidiki apakah PN memenuhi prinsip induksi matematika atau tidak, yaitu dengan menggunakan langkah tadi, langkah dasar, basic step, dan langkah induktif. Induksi. Basic step yang pertama buat dulu ini. Coba lihat, karena ini akan ada penugasan kelompok. P1 bernilai benar. Jadi kita asumsikan. Kalau saya tolak ini kita asumsikan P1 ini benar. Kenapa? Karena akan jatuh. Nah, kita asumsikan P1 itu di sini benar. Apakah harus P1? Boleh P2. Boleh P3. Kan lebih dari atau sama dengan 1. Jadi kita asumsikan bahwa P1 bernilai benar. Untuk N sama dengan 1. Artinya apa nih di sini? Dalam fungsi 1 berarti N sama dengan 1. Apa yang mau dibuktikan? Lihat. Lihat di sini ya. Untuk N sama dengan 1, maka P1 ganti PN sini, P1 itu sama dengan 1. Dari mana sama dengan 1 ini? Dari bentuk N kuadrat. Yang ini. Sudah? N kuadrat kan berarti 1 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Berarti maka prinsip langkah basicnya terbukti. Mana terbukti? Jika P1 bernilai benar, maka langkah dasarnya selesai. Itu dulu. Gampang kan pembuktiannya? Yang kedua, langkah induksi. Langkah induksinya bagaimana? Langkah induksi akan ditunjukkan bahwa sembarang bilangan N ini sama dengan K lebih dari atau sama dengan 1. Artinya apa itu? Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Sudah jelas? Oke. Jika PK bernilai benar, maka PK plus 1 pun bernilai benar. Maka kita asumsikan ini sini. Bilangan ASI N sama dengan K lebih dari atau sama dengan 1, yaitu buat seperti ini. Nah, coba lihat, apa yang mau diganti? N sama dengan K. Oh, lihat. Jangan berkedip matanya dulu. N ganti di sini, turun. Nah, di sini 2 kurang 1, terus semua. PK sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya ditambah 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat. Nah, itu tinggal diganti itu. Sudah jelas? Lanjut lagi. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa N ini mau ditunjukkan, mana yang mau ditunjukkan? Ini yang ditunjukkan. N sama dengan K plus 1. Maka PK plus 1 ini juga bernilai benar. Nah, sekarang ini paling penting nih, pokok turunannya ini. Ya, turunannya. Oke, tuan, lihat. Saya tuliskan di sini ya. Oke, lihat sini lah. Lihat di sini. Tadi apa soalnya? Ya, semua ke depan. PN sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah seterusnya ditambah N kurang 1 sama dengan N kuadrat kan? Mana dia? 2N, sorry. 2N kurang 1. Ya kan? Nih. Ya kan? Ya. Terus akan kita buktikan pakai prinsip induksi. Kan kalau prinsip apa tadi yang pertama? Dasar atau basic step. Kalau basic step langsung aja nah. P dalam kurung 1 itu bernilai benar. Buat aja begini. Bernilai benar. Maka tulis. Maka ini basic stepnya ya. Maka P dalam kurung 1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Benar. Berarti terbukti. Prinsip induksi matematika. Misalnya apa? Basic stepnya. Yang kedua, apa yang kedua? Prinsip induksi. Prinsip induksinya bagaimana? Jika ini tadi. Ini. K lebih dari atau sama dengan 1, berarti di sini P dalam kurung K ditambah 1 sama dengan, ini kan sudah K plus 1 kan? Oke ya, karena kita mau ganti dulu nih K-nya, ganti N-nya dengan K sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah berapa? 10 tambah berapa? 2K. Ya, 2K dikurang 1 sama dengan K kuadrat. Itu dulu kamu tulis nih. Wow, segini. Setelah itu
Nah, setelah itu sudah sampai di sini, ini kan sudah sampai sini nih. Bagaimana tadi oka? Nih, sudah sampai di sini, maka pembuktiannya langsung kita ganti di sini karena P dalam kurung K plus 1 sama dengan, tulis ulang, 1 tambah 3 tambah 5, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ditambah seterusnya ditambah mana dia nih 2K kurang 1. Kenapa kok ada ini? Ini dia N K plus 1. Berarti di sini 2K kurang 1, tulis 2K kurang 1 dikali bukan dikali, ditambah 2 dalam kurung ini kan 2N kurang 1 nih, ini 2N kurang 1. Nah, jadi N itu kan kita plus 1 kan? Berarti di sini ditambah 2 dalam kurung K tambah 1 dalam kurung lagi kurang 1 sama dengan ya K plus 1 kuadrat itu. K plus 1 kuadrat. Oke, perhatikan lagi pelan-pelan. Oke, ini sudah sampai di sini. Karena ini tadi pembuktian yang di atas ini, yang di atas, maka yang di atas ini, maka dapat kita buktikan. Ambil yang sebab ininya aja. Ininya sama ini kita ambil, kita geser ke sini. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah dalam kurung 2K kurang 1 ditambah 2 dalam kurung K plus 1 kurang 1. Nah, sama dengannya di sini. Ini itu PK, coba lihat. Lo lihat dulu sini. Ini itu PK. Ini PK. Jadi mana nih PK-nya? No. Ini. Oke, jadi PK tambah 2K atau 2N kurang 1 sehingga diperoleh nih. Saya ambil di sini ya. Sehingga diperoleh ini PK. Ini di atas sana ya. PK. Berarti di sini P dalam kurung K ditambah 2N dikurang 1 gitu. PK itu diambil dari sini. Nah, ini PK. Itu diambilnya. Oke, tinggal apa yang tinggal? Lihat yang tinggal. Yang tinggalnya siapa? K kuadrat diambil dari mana? Ingin tahu? K kuadrat dari mana? Dari? K kuadrat itu dari mana? Ini tadi. Ya, K kuadrat ditambah 2K dari mana 2K? Masuk ke dalam sini. Nih, 2 kali K. 2K kan? Terus ditambah dikali 2, dikali 2 dulu ya. Ini kali ke sini kan 2 nih. 2 kali 1 kan 2. Tulis tambah 2. Habis itu dikurang 1 tuh belakangnya. Jadi tinggal dia K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 dikurang 1. Maka disederhanakan menjadi K kuadrat turun 2K ditambah 2 dikurang 1. Ini langsung beroperasi ya. Ini tetap, berarti 2K ditambah 1 ini. Maka ini K kuadrat ditambah 2K tambah 1 ini adalah bentuk kesamaan kuadratnya. Maka yang ini disebut dengan bentuk fungsi kuadratnya. K tambah 1 pangkat 2. Pak, kenapa bisa begini? Ini namanya fungsi kuadrat. Kesamaan kuadrat. Coba kamu kali. Pernah belajar begini kan? K plus 1 kuadrat sama dengan artinya apa kalau kuadrat? Ya, K plus 1 dikali K plus 1. Ini kali ini ya K K2 kuadrat. Ini kali ke sini K kali 1K ya. Ini kali ke sini 1K saja, tidak usah 1K. Ini kali ke sini 1 sama dengan K kuadrat. Ini sama satu suku K tambah K 2K ditambah 1 sama enggak? Sama. Maka ini sudah prinsip induksinya selesai. Kenapa? Karena terbukti K plus 1 kuadrat N kuadrat ini ya. Ini sama dengan N kuadrat. Jadi N-nya, jadi K plus 1 kuadrat itu sama dengan N kuadrat. Selesai. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada sekarang silakan kalian melakukan
dengan masing-masing kelompok. Saya kasih waktu hanya satu kelompok 3 menit ya. Jadi 3 menit selesai, lanjut terus kembali lagi. Boleh? Oke, silakan kelompok 1 ke kelompok 2 kita. Silakan. Nah, bawa bukunya, bawa alat tulisnya. Gali informasi yang kamu mau ambil di sana, termasuk contoh soalnya ya. Karena kita akan melakukan soal. Ayo bukunya cepat 3 menit. Kita ulang jadi karena yang kemarin yang belum apa? Sudah semua ya? Ini prinsip ya berarti kelompok. Matematika sebenarnya merupakan semacam metode yang dipakai guna melakukan pemeriksaan terkait validasi pertanyaan dalam lingkungan bilangan konstruksi maupun lingkungan bilangan asli. Para matematikawan agar bisa melakukan pembuktian seperti ini dibutuhkan 2 langkah penting yaitu langkah basis dan pakai induksi. Langkah basis merupakan langkah awal untuk melakukan pembuktian induksi matematika. Langkah basis menunjukkan suatu pernyataan yang berlaku untuk bilangan satu. Intinya itu. Angka apa tadi yang pertama? Angka basic. Tapi bisa juga basis yang bilang basis dari basic. Angka dasar, basis itu dasar. Ya, lanjut. Langkah induksi, setelah langkah basis ada langkah induksi. Langkah induksi menunjukkan bahwa apabila pernyataan itu berlaku untuk suatu bilangan n, maka pernyataan tersebut juga berlaku bagi bilangan n. Oke, cukup. Mantap. Dapat bilangan terakhirnya ya? Oke, jelas? Oke, silakan lanjut ke kelompok 3. Silakan share. Makan-makan. Baru-baru aja. Apa namanya? Itu kita. Sambaran bentuknya kayu. Ada yang tak. Boleh kan ya? Boleh belinya tempat ini. Ada sambaran ini. Apa yang dibaca bro? Astaga. Induksi kan? Induksinya pakai metode prinsip induksi atau pakai metode?
induksi nggak pembuktiannya? Nah, kalau pakai induksi itu kan berarti ada dua cara, basis dan basisnya ada di sini. Basis dan prinsip induksi itu tadi. Nah, ini untuk bagian cara apa? Oke, next lanjut kelompok 3, 4. Lanjut kelompok 4. Lanjut kelompok 4. Nah, silakan 3 menit. Kesimpulan yang harus dikenal dua prosedur pembuktian yang aneh baru lah ada kemudian Kita balik. Artinya kalau nanti pernyataan B akan mengikuti pernyataan C benar, maka sebagai contoh mungkin menggunakan pernyataan bila bilangan jelas dan kunci N sama 9 bilangan genap, maka N bilangan ganjil, maka kategorikan masing-masing pernyataan B dan C. Pernyataan B dan C sama 9 bilangan genap dan pernyataan C adalah N bilangan ganjil. Maka yang dibutuhkan adalah bilangan E, N, dan bilangan ganjil. Bilangan genap, maka N sama 9 bukan bilangan genap atau bilangan ganjil. Lanjut, terakhir. ini yang buat yang mengerti Pak. Ini benar guys. Silakan lanjut. Tradisi adalah suatu pernyataan makhluk yang dinilai salah ini semua kemudian dari tradisi pembuktian Siapa tadi? Oke, lanjut. Ini apa ini? Silakan. Oke, sekarang masing-masing kelompok akan membagikan tugas kelompok yang akan kalian kerjakan dalam lembar kerja tadi. Ya. Apa yang kelas kita? 2000 Oke, terima kasih. Ini adalah tugas kelompok yang kalian bisa kerjakan
masing-masing kelompok. Jadi cukup satu aja perwakilan dari kelompok untuk didiskusikan. Ya, silakan dilihat dulu. Silakan dilihat. Yang kelompok 1 itu ada pengerjaan yang A. Kelompok 1 kan ada ABCD ya. Oke, kelompok 1 silakan kerjakan yang A, kelompok 2 kerjakan B, C, D, dan E. Silakan. Jadi masing-masing hanya satu aja mengerjakannya. Oke, siap? Waktu 10 menit dari sekarang untuk mengerjakan dan diskusi kelompok satu aja. Silakan, diskusi kelompok. Oke, silakan diskusikan waktu kalian 10 menit. Satu kelompok hanya satu soal saja dikerjakan ya. Jadi A, B, C, D, E. Silakan. Ako di pa yan, bisa mo pa yan, Pak. Pak. Bisa pa yan, Pak. Para pa yan. Yang Untuk mencari, nah sekarang saya kasih kesempatan kepada kalian untuk mencari informasi. Tugas yang saya berikan kalian, silakan gunakan alat komunikasi kalian. Silakan, bebas. Silakan waktunya 10 menit, gunakan alat komunikasi untuk mencari tugas yang diberikan kepada kalian. Cepat. Diskusi. Tiga, dua kuadrat. Ini ada cuma kami Kerjakannya di nomor belakang ya, ada nomor belakang. Satu lebar itu kerjakan di belakang ya. Kemudian tuliskan nama kelompoknya dan ya.
2 tambah plus 1, 2, 3. Misalnya, pengertian. Pas sampai 1 ini lebih benar kan? Sampai 1 benar. Tapi 2 ditambah berarti kan ini kan tambah 3. Nah, apapun hasil kita benar. Ini namanya basic set. Langkah dasarnya. Terus yang kedua apa? Pakai prinsip induksi. Prinsip induksi itu bagaimana? Ini sudah PK, tapi kalau tadi PK ya harus diubah. Ya, tadi kan PK ini PK. Kedua dibagi K plus 3, maka di sini langsung P dalam sumbu K plus 1. Oke? Bagaimana terus? 2 ditambah K plus 1 kan berarti ada K-nya ganti dengan ini. Berarti K plus 1 dalam sumbu ditambah 3. Nah, jika oke, ya sama dengan 2 ditambah berapa ini? K plus 4. Nah, prinsip induksi. Iya. Betul. Oke, lanjut. Ada bahasa Indonesia. Oke. Maraming selamat.